tadi Bang Jansen udah sharing soal yang namanya berespon, ini yang terakhir, itu adalah namanya bersaksi. Kalau tadi kita udah belajar bersama-sama tentang berdoa, kita bergaul, lalu kita harus berespon, mengerti bahasa kasihnya dia seperti apa. Yang terakhir kita perlu untuk bersaksi. Kenapa harus bersaksi? Karena di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu berbicara seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. So perlu banget saat kita udah mendapatkan hatinya, kita udah tahu kebutuhan dia apa, kita mau mulai memenuhinya, kita tahu bahasa kasih apa yang bisa meluluhkan hatinya, kita perlu untuk bersaksi. Tapi di sini yang saya alamin, bersaksi di sini enggak yang langsung, ya firman Tuhan berkata kamu berdosa, kamu harus benar-benar, kayaknya judgement banget ya itu ya, kayaknya orangnya langsung sakit hati nanti gitu ya, ini si Cici ini bener-bener nih, Cici komentator gitu ya kayaknya dibilangnya gitu ya. Tapi yang saya alamin adalah bersaksi di sini adalah biarkan aksi kita, biarkan hidup kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita sendiri. Amin. So perlu banget untuk supaya aksinya kita, kehidupannya kita, lifestyle-nya kita itu berbicara lebih keras daripada kita cuma ngomong verbal. So perlu banget untuk yang namanya kita hidup bersama. Bilang ke kanan kirinya, hidup bersama. Ini hidup bersama ini nggak cuma kayak suami istri aja ya hidup bersama ya. Ternyata kita dengan anak-anak rohani kita, mungkin bapak ibu dengan jemaatnya perlu untuk hidup bersama-sama as one body of Christ, as one family. Di sini hidup bersama ini yang saya alamin adalah di mana setelah saya menjangkau dia, berdoa, cari tahu dia, saya perlu banget nih untuk investasi. Kayak tadi Bang Jansen bilang keluarin uang terus, aduh ini padahal modal buat nikah, modal buat November ini, buat tunangan ini, beli cincin, beli ini, beli itu gitu ya. Beli apapun buah, apa itu namanya kalau ini kain apa, ulos segala macam gitu ya, uangnya habis ini buat investasi ini ya, buat anak-anak. Tapi it's okay, karena kita lagi investasi sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Kita lagi investasi sesuatu yang berharga, karena itu hidup orang, bukan benda mati gitu ya. So untuk hidup bersama pasti kita perlu keluar uang lebih banyak, keluar waktu, keluar tenaga. Tapi di saat kita udah bangun hubungan sama anak itu, kita mari bisa mulai dengan kita share our testimony. Kita bisa sharing pengalaman yang udah pernah kita alamin. Mungkin kalau saya, karena saya bergerak di kampus, kalau saya lagi ketemu sama anak yang hari itu misalnya, dia beda jurusan sama saya, beda angkatan, saya kadang suka sharing testimoni saya tentang pengalaman saya struggle waktu di kuliah. Saya bilang, iya dulu Cici struggle di kuliah, tugasnya banyak, suka keteteran, suka males-malesan. Saya sharing ke dia soal gimana saya nanganinnya, segala macem. Atau bisa juga saya sharing misalnya tentang pengalaman saya, gimana Tuhan menyelamatkan keluarganya saya misalnya. So bisa dimulai dengan sharing-sharing yang ringan dulu sampai nanti makin hari makin dalam. Selain sharing, kita perlu juga mengencourage, kita menguatkan. Karena mungkin saat kita ketemu lagi hai, mungkin hari itu tiba-tiba Roh Kudus kayak ngomong ke kita, wah ini kayak ada yang salah nih mungkin sama keluarganya. Karena kita pasti suka nemuin lah ya anak-anak yang mungkin kalau ngomong nunduk terus, atau dia kalau ngomong matanya nggak mau natap ke kita, itu kan pasti kan ada sesuatu yang something wrong gitu. Mungkin saat kita tergerak dan kita bilang, kamu kenapa, kamu punya apa gitu ya. Mari kita kuatkan mereka based on firman Tuhan gitu. Karena saya percaya banget Bapak Ibu Saudara di sini semua pasti rajin baca firman Tuhan. Mari saat kita mengencourage anak-anaknya kita, mungkin kita nggak usah bilang, ayo kita buka ayat, kita buka HP-nya, kita buka Alkitabnya, kita bedah Alkitab dulu, nggak perlu. Mungkin just say, nothing is impossible, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu satu-satunya, Tuhan itu gembalamu yang akan membawamu ke pelataran Tuhan, rumputnya Tuhan yang masih segar, masih baru. Pokoknya pergunakan bahasa yang santai, karena itu akan membuat mereka lebih kayak nyaman, lebih secure, lebih oh ya gua tuh ya samalah sama Cici inilah gitu. Cici ini enggak yang atas-atas banget lah, Cici ini bukan yang udah Roh Kudus banget gitu ya, holy banget gitu ya, enggak gitu ya. So selain kita udah sharing testimoni, kita encourage orangnya, satu level komunikasi tertinggi yang perlu kita pelajarin, dan itu pun saya pelajarin banget. Cenderungnya kita orang yang udah punya pengalaman lebih banyak, cenderungnya kita terus yang ngomong, kita terus yang cerewet. Tapi saya belajar bahwa level tertinggi dalam komunikasi
adalah mendengar. So saat kita ketemu mereka, kita bersaksi, emang just biarin aksinya kita, hidupnya kita itu berbicara lebih keras. Dan biarkan kita lebih banyak mendengarkan cerita mereka. Pancing 1-2 pertanyaan, sisanya biarkan mereka yang cerita. Supaya kita makin tahu apa yang lagi dia butuhkan. So, tadi kita udah tahu soal berdoa, kita udah tahu soal yang namanya bergaul, berdoa, bergaul, berespon, dan yang terakhir bersaksi. Kebetulan di ICC kita itu punya yang namanya setelah kita memenangkan orang, kita nggak cuman oh ya udah datang ke komsel, oh ya di grup, jangan lupa ya minggu ini komsel ya, datang komsel, hai nyanyi firman Tuhan pulang, enggak. Ada satu hal yang ini buat saya penemuan yang bagus banget, penemuan yang keren banget gitu ya. Dan ini hari itu Kanala melakukannya, yaitu namanya pembapaan. So di ICC setelah kita berdoa untuk kita membangun kampus ministry, kita nggak cukup berdoa, bergaul, berespon dan bersaksi. Tapi hari itu Kanala melakukan yang namanya pembapaan. Dia hari itu saya ingat banget Kanala cerita dia membapai yang namanya Pastor Victor. Hari itu Pastor Victor orangnya sulit banget, berandal banget gitu ya, gak banget lah pokoknya. Tapi itu dilakukan yang namanya pembapaan. Pembapaan itu ya hubungan benar-benar yang namanya hidup bersama, layaknya bapak dengan anak. Mungkin kita nggak satu rumah, tapi benar-benar tiap hari kita keep contact, keep connect, tiap hari terus saling mengupdate, lagi mengalami apa, lagi struggle apa, lagi seneng apa, lagi achieve apa, berhasil apa. Jadi sharingnya di sini nggak cuma sekedar hal-hal yang sedih gitu, tapi hal-hal yang seneng juga kita selebrasi bareng-bareng. Dan setelah ada yang namanya pembapaan, di pembapaan itu nggak cuma sekedar hubungan-hubungan, nonton, main, ngafe, no. Tapi kita ada juga yang namanya di dalam pembapaan itu ada yang namanya pemuritan. Di mana kita mengajarkan fondasi dasar dalam kehidupan, yaitu firman Tuhan. Karena kebenaran itu tetap lebih tinggi daripada hubungan. Kita perlu punya hubungan yang kuat, kita perlu punya pembapaan yang kuat, tapi kita tetap perlu menanamkan firman Tuhan sebagai dasar yang kuat dalam hidup anak-anak dan jemaat kita. So, saya mau tutup dengan satu testimoni. Di 2013, boleh di next slide-nya. Ini saya dulu, dulu rambut saya pendek segala macam. Ini adalah salah satu anak yang saya temuin di kampus. Hari itu ada namanya kampus ITHB, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Itu kampus kecil, orang-orang suka nggak tahu. Biasanya kalau nanya kampusnya di mana dek? ITHB, oh yang di Unpad ya. Itu emang kampus kecil banget gitu ya. Hari itu saya ingat banget saya masih anak tingkat akhir. Jadi saya ke kampusnya udah jarang banget hari itu karena saya ke kampus cuma buat bimbingan. Saat saya lagi di kampus, jadi ada jalan belakang di kampus, itu jalannya gang banget, gang, kanan kirinya tuh kali selokan gitu, bau gitu ya. Dan saya ketemu sama anak ini, bukan di selokan ya, tapi saya ketemu di gangnya gitu ya, di gang yang ada selokan itu. Hari itu dia jalan sendirian, bawa ransel segala macem, dan hari itu kita papasan kayak di film-film gitu, gitu papasan. Saya cuma, hai, hari itu entah kenapa Tuhan kayak menggerakkan saya untuk say hi ke anak itu, padahal itu bukan tipikal saya banget, saya bukan tipe orang yang ketemu lalu halo, boleh kenalan, saya bukan kayak gitu. Tapi hari itu saat lagi di gang itu tiba-tiba Tuhan kayak narik saya kayak untuk ngajak ngobrol anak ini. Lalu saya bilang, hai siapa nama kamu? Kayaknya saya baru lihat kamu deh di kampus hari itu, saya bilang. Akhirnya kenalan dan dia bilang, iya saya anak baru, maba kata dia, karena itu angkatan baru baru masuk. Cerita, akhirnya saya mulai bangun hubungan sama dia, saya mulai coba sering datangin ke kosannya dia. Ada hal unik yang saya temuin di anak ini hari itu. Kan saya udah berdoa di kampus ya supaya ketemu anak, wah ketemu anak. Tapi ternyata saya ketemu dengan anak yang sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit, dan sangat aneh anaknya ini. Jadi setelah saya berdoa, kadang Tuhan menjawab dengan sesuatu yang sulit ya Bapak Ibu Saudara, nggak langsung mudah. Saya ketemu dengan anak ini, buat saya pertama kali ketemu kayaknya fine-fine aja. Tapi setelah saya mulai getting to know her, semakin saya mulai mau cari tahu hidupnya dia, saya menemukan banyak keanehan dalam hidup dia. Yang pertama, ternyata dia itu kayak nggak punya perasaan. Jadi kita lagi ketawa-ketawa, dia mah diem aja lempeng cuman, ada yang sedih? Enggak ada yang sedih. Orang ngejek-ngejek dia, lempeng aja kayak emotionally shutdown gitu. Dan yang lebih seremnya lagi, dia itu sering ngobrol sama makhluk halus.
bukan sama makhluk yang ada di dunia ini. Jadi saya suka aneh gitu ya, hari itu lagi di kosan, saya datang ke kosan dia, udah malam dengan rencana saya mau bantuin dia bikin tugas ya, kan lagi berespon ya, ini saya ceritanya saya ya, investasi gitu ya, wah bantuin dia ngerjain tugas. Tiba-tiba dia bisa kayak gini, Ci, diem Ci, kenapa? Teman saya datang Ci, hah? Mana teman kamu kata aku gitu kan, ini kamar udah dikunci kata aku, ini teman mana itu baru masuk Ci kata dia, hah masuk dari mana kata aku gitu, itu Ci itu tuh di sebelah Cici tuh duduk tuh, hah saya sampai mikir ini sebelah saya siapa ini kata aku gitu ya. Jadi saya temukan anak ini ternyata dari kecil dia itu bisa ngelihat sesuatu yang nggak ada di bumi dan bahkan dia itu bisa melihat masa depan. Gilanya itu dia bisa dapat mimpi tentang masa depan hari itu. Dan hari itu saya akhirnya mulai tahu, oh ternyata dia punya karunia ini, oh ternyata dia suka ngobrol. Dan yang parahnya saya cari tahu kenapa ya nih anak sampai nggak punya perasaan gitu ya. Saya korek-korek sampai akhirnya ternyata ada satu momen dalam hidupnya dia, di mana dia itu waktu itu dia masih SMP atau SMA, dia punya sahabat teman baik banget kemana-mana berdua bersama. Satu ketika malam dia mimpi ada kecelakaan hebat di depan sekolah dia, pakai mobil sama motor, dan dia ngelihat baju orangnya itu apa, mobilnya apa, di jalan mana, tapi dia nggak bisa lihat muka orang itu. Hari itu dia bangun, dia kaget, dia ketakutan, tapi dia mikir udahlah cuma mimpi buruk. Selang seminggu kemudian ternyata terjadi kecelakaan di depan sekolah dia, dan ternyata yang terjadi itu adalah teman sahabatnya dia. The moment dia lihat kejadian itu, dia lihat baju temannya sama sesuai dengan mimpinya dia, mobilnya sama, di jalan yang sama, suasana kondisinya sama. Itu momen dimana dia tiba-tiba langsung kayak nggak bisa berekspresi. Dia langsung kayaknya saya kehilangan orang yang paling dekat sama saya, yang biasanya di sekolah bareng-bareng, bisa saya cerita. Dan itu dia diemin. Dia nggak pernah cerita ke orang tuanya, dia diemin aja, dia pendem, sampai akhirnya dia bawa ke kuliah, dan itu membuat dia jadi orang yang nggak bisa nunjukin ekspresinya. Dan hari itu saya temukan ketika saya mencoba untuk bangun hubungan sama anak ini, walaupun sulit banget, bahkan kadang dia suka melakukan hal-hal yang aneh, mungkin kebanyakan bergaul sama makhluk-makhluk gaib, aneh banget, dia itu kalau mandi bisa 4 jam di kamar mandi. Saya sampai pernah sekali, saya ketok-ketok kamarnya, saya gebrak kamar mandinya, dan yang dia lakukan tuh aneh banget. Dia lagi mainan air di ember. Udah aja main gitu, 4 jam kamu di kamar mandi kayak gini? Iya Ci, enak Ci, seru Ci. Kata saya ini anak bener-bener aneh banget, udah kebanyakan bergaul sama makhluk gaib ya kayaknya kata aku gitu ya. Jadi hari itu saya memutar cara berdoa lagi, saya coba rangkul dia, saya coba embrace dia untuk benar-benar mengajari dia hidup yang normal gitu, layaknya seorang wanita gitu ya. So berjalan waktu nggak mudah buat saya, tapi benar kayak kata Bang Jansen, mari terus jangan menyerah untuk berespon, jangan menyerah untuk bersaksi dan berdoa. Sampai akhirnya puji Tuhan di 2018 ini dia udah kerja, dia udah jadi wanita yang normal gitu ya, bahkan udah punya pacar sekarang, kasih tepuk tangan dong. Walaupun dia suka dibilang aneh sama teman-temannya, tapi dia udah punya pacar, dia udah normal, bahkan dia sekarang jadi zone leader, pengawas area, dia megang 4 komsel di bawahnya dia bersama-sama saya, dan next slide, nggak cukup itu, karena sekarang dia membantu saya di pengembalaan, dia bergerak sama saya, kita datang ke kos-kosan, kita door to door movement, kita bawa flyer, kita jangkau orang ke kos-kosan yang ada di dekat kampus, ikut acara-acara di gereja, kita bikin event-event kecil buat penjangkauan, dan yang terakhir, ini dia komselnya, sekarang ada sekitar mungkin 70 orang yang kita kerjain bareng-bareng, dan saya percaya bahwa emang benar tadi kata Bang Jansen bilang, ada harga, ada barang. Segala sesuatu itu ada harga yang harus dibayar. Kalau kita pengen ada breakthrough, kalau pengen di gereja kita ada kampus ministry yang dibangun, mari kita sama-sama bayar harga bareng-bareng. Back to back, hand in hand, kita bayar harga bareng-bareng ke kampus. Mulai dari hal kecil, kita berdoa dulu, sampai Tuhan buka jalan secara supranatural untuk kita dipertemukan dengan orang-orang yang ada di kampus. Sekian dari kami.
Oke, thank you buat Johnson sama Sasa. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa apa yang menjadi fokus kerja saya hari ini bukanlah membangun ibadah raya besar, tapi melahirkan orang-orang macam mereka. Melahirkan orang-orang macam mereka. Ya, itu yang justru jadi fokus kerja saya hari ini. Mereka adalah salah satu dari sekian ratus leaders yang ada bersama kami dan itu yang menjadi fokus saya harus kerjakan. Lebih banyak lagi Jansen dan Sasa yang dilahirkan. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya hati buat generasi, engkau nggak mau mengalami defisit di kemudian hari ini kita mulai fokus melahirkan lagi leaders-leaders yang ada bersama kita. Ada amin Bapak Ibu? Yes, Tuhan berkati, saya serahkan kembali pada Pak Cawir. Wow.